Sebelum kita lanjutkan dialog, kami akan menghadirkan informasi di mana Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ini merespon perkara yang berlangsung di MK ya. Ada respon yang disampaikan Gibran, ia mengaku heran dengan anggapan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud yang menilai seharusnya pasangan nomor urut 2 ini Prabowo Gibran 0 di seluruh provinsi. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menanggapi jalannya sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Gibran menyatakan jika ada hal yang tak sesuai dengan hasil Pilpres 2024, maka semua ada mekanismenya. Dari tim Prabowo Gibran juga siap menghadapi berbagai gugatan dengan menyiapkan para advokat. Dilalui aja prosesnya, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, monggo nanti mekanismenya kan sudah ada sih. Monggo. Dari tim kami kan juga sudah menyiapkan tim advokat. Sementara itu Gibran heran dengan anggapan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud yang menilai seharusnya pasangan nomor 2 mendapat 0 suara di seluruh provinsi dan luar negeri. Maksudnya itu apa? Maksudnya mungkin Pak Ganjar ngelawak kali ya. Sidang sengketa Pilpres telah dimulai dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dari tim 01 maupun 03. Tim TV One mengabarkan. Ya, langsung saja kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Bang Magdir. Bang Magdir, logikanya begini Bang. Tadi apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden terpilih Gibran mengaku heran mengapa bisa mendapat 0 suara di seluruh provinsi. Logikanya kan begini, kan satu keluarga gitu. Paling tidak akan memilih Gibran gitu. Dan Prabowo juga begitu. Artinya kan tidak seharusnya 0 suara. Nah, buktinya ini seperti apa begitu Bang? Ya kalau orang itu memilih yang tidak sah, ya, maka ada hasilnya atau tidak? Ya tidak sah. Hasilnya bukan sah, gitu loh. Kan logikanya kan begitu. Nah, bagi kami, ya, ini yang saya terus terang saya nggak tahu bagaimana cara berpikirnya calon wakil presiden kita ini ya, bisa seperti itu. Sungguh sesuatu yang memang pantas kalau dia katakan bahwa ketika kami ke Mahkamah Konstitusi dikatakan bahwa Mas Ganjar itu melawak. Ini kan bukan soal melawak. Ini urusan serius bangsa ini. Ya. Seandainya bukan Gibran yang jadi cawapresnya Pak Prabowo, apakah akan terjadi keributan seperti ini? Kan tidak. Problemnya kan di situ. Jadi saya kira baik kepada Pak Sulaiman, Pak Fahri juga begitu, Pak Iqbal. Mari kita sama-sama mencermati ini secara baik. Sekali lagi, mari kita buka mata hati kita, ya, dalam melihat ini. Kami dalam permohonan ini kami mengambil salah satu contoh bagaimana hasil pemilihan umum itu dibatalkan. Bukan hanya di Austria. Kalau Austria mungkin kita bisa katakan negara yang terlalu maju, ya. Tetapi bagaimanapun juga, Austria itu adalah satu negara kontinental yang hukum mereka itu adalah sama dengan kita. Tetapi kalau kita ambil Kenya itu ya memang mereka lebih dekat kepada Commonwealth, ya. Akan tetapi Kenya, saya dengar kemarin salah seorang kawan mengatakan bahwa kok kita bisa dibandingkan dengan Kenya. Betul, kenapa kami bandingkan dengan Kenya? Kenya yang selalu begitu banyak dilecehkan oleh banyak intelektual, termasuk orang-orang kita. Mereka bisa menegakkan hukum tentang pemilihan umum ini dengan cara baik. Mereka batalkan ketidakadilan. Ya. Baik, apalagi nah, dan satu hal, kalau tadi ditanya soal bukti, kami punya bukti bagaimana orang memilih 02 dengan bansos. Jadi bukan cuma omong kosong ini, ya. Kami akan buktikan itu nanti Bang, di pengadilan. ada mengatakan juga kalau terkait penyalahgunaan bansos itu kan kalau memang dianggap ada penyalahgunaan bansos pasti ranahnya juga di KPK, tapi ini tidak ada begitu Bang. Tetapi begini, ini orang ini terima bansos, ya, dan titip pesannya adalah pilih 02. Ya. Nah, kalau seperti itu, apakah ini kita anggap tidak ada? Dan ini bukan terjadi di satu tempat, di banyak tempat.
Ya. Nah, Oke, jadi terjadi di sekali tempat. lagi, Baik. saya kira mari kita jernih di dalam melihat persoalan ini. Persoalan ini persoalan bangsa kita, bukan persoalan 02, 01, 03, tetapi ini persoalan bangsa kita ke depan, di mana demokrasi kita ini mau dikooptasi oleh Presiden Joko Widodo, ya, dengan memajukan anaknya. Bang. Bahkan coba Baik, bayangkan, ya, oke. undang-undang pemilu saja mereka torpedo, ya, melalui Mahkamah Oke, Konstitusi. baik Bang Magdir, kita kasih kesempatan kepada Bang Fahri untuk menanggapi. Bang Fahri tadi apa yang disampaikan Bang Magdir? Saya mau menanggapi ini. Terkait yang juga 0% itu ternyata Iya. karena dianggap tidak sah. Iya, saya mau sampaikan dulu yang pertama yang disampaikan oleh saudara Iqbal tadi. Saya juga nggak tahu cara belajar hukumnya seperti apa. Kita ini kan terikat dengan kaidah atau penafsiran itu seperti apa. Dalam penafsiran hukum itu ada aturannya, ada kaidahnya, ada prinsip-prinsipnya. Kalau kita itu hakim dalam menafsirkan satu materi undang-undang atau satu fakta bukti yang dihadirkan di depan persidangannya itu banyak teorinya. Kalau misalnya di situ kalau dia bisa menafsirkan secara sistematik untuk menjawab persoalan itu selesai. Kalau tidak bisa dia akan melakukan penafsiran secara historis. Kalau tidak bisa juga secara teleologis. Kalau tidak bisa juga baru secara futuristik yang disampaikan oleh saudara Iqbal tadi. Kita saat ini pertanyaannya di Republik ini dalam sistem hukum kita ini apakah masih defisit tentang teori, tentang rujukan hukum, tentang kaidah masih sangat banyak. Jadi jangan kita paksa dong untuk misalnya MK itu harus menyeberang dari kewenangan yang secara tradisional saat ini sudah ada untuk meluaskan kewenangannya sendiri dengan cara seperti itu. Jadi saya kira perlu juga untuk belajar hukumnya seperti apa. Kaidah dalam pengkaidahan seperti itu gimana cara kerjanya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai 0%. 0% itu saya katakan itu asumsi. Asumsinya kenapa? Bagaimana cara mengkonstruksikan secara teoritik bahwa 0% ini dipengaruhi oleh satu kebijakan yang dianggap election fraud. Itu harus dibangun dengan satu bangunan teori, pembuktian yang sangat confirm. Nggak bisa dengan asumsi seperti itu. Nah sekarang saya ingin tahu nantinya yang dihadirkan oleh Pak Magdir seperti apa dan saudara Iqbal nanti menghadirkan alat bukti seperti apa yang bisa menjelaskan 0% itu sama dengan kebijakan yang dilakukan untuk menguntungkan orang lain. Atau 0% itu karena misalnya ada satu kebijakan pemerintahan tentang pembagian bansos dan seterusnya. Kira-kira seperti itu yang kita inginkan. Makanya kami sudah mempersiapkan diri untuk ingin mendapatkan atau ingin men-challenge ahli yang dihadirkan oleh kedua pasangan ini. Kami sangat menunggu itu. Gitu. Oke, kita ke Bang Sulaiman. Bang Sulaiman melihat dari secara keseluruhan baik 0103 untuk bukti-buktinya nanti kita lihat juga di sidang ya. Tapi paling tidak hasil yang akan diputuskan MK itu kepada ranah sesuai dengan konstitusinya apa? Ya, pertama pasti hasil pemilihannya. Oke. Versinya pemohon itu jumlah yang benar menurut pemohon berapa? Itu sudah dikunci di peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 gitu. Kalau kita melihat saya kira Bang Magdir paham sekali itu ya. Nah, jadi pemilu ulang itu suatu hal yang tidak akan bisa dilakukan dalam sejarah di Indonesia, sejarah hukum di Indonesia? iya, kalau bicara tentang petitum kan itu permintaan petitum Ya. kan. Itu juga sudah dikunci disebutkan bahwa saya bacakan ya. Petitum. Saja Bang, waktunya sih. Iya, artinya permintaan untuk membatalkan penetapan KPU. Oke. Kemudian menetapkan hasil perhitungan oleh pemohon. Nah, hasil perhitungan pemohon ini yang saya tidak melihat Menemukan ada kemarin salah dalam satu persidangan maupun. pertama. Oke. Oke. Kita nantikan bagaimana nanti Iya. akan seperti apa dan ujungnya di tanggal 22 April 2024 akan seperti apa. Terima kasih banyak Terima Pak Sulaiman, kasih. Bang Fahri, Terima kasih. kemudian juga Pak Magdir dan juga Bang Iqbal. Bang Sehat Magdir, selalu. Bang Iqbal, terima Assalamualaikum. kasih. Ayo, Bang Magdir. Salam, terima kasih.